join lebih awal ya, terutama pasti tepat waktu gitu. Buat yang tepat waktu, saya doakan ya mudah-mudahan penjualannya meningkat pesat ya, melesat ya, penjualannya apa namanya meningkat tajam ya, penjualannya laris manis ya, laris manis Tanjung Kimpul ya, pembeli datang rezeki ngumpul, amin. Oke, buat teman-teman, sebetulnya rumah ya, Mas Firdausi juga ya, dan seterusnya, seterusnya ya, nggak bisa saya sebutin satu-satu. Tapi kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa, ya, atau kan jangan sampai ketiduran ya, jangan sambil rebahan ya, kalau bisa dicatat ya, ambil buku catatannya, bentar, saya ingat semua dulu ya, biar suaranya nggak ada yang masuk gitu ya. Oke, barusan ada yang ingat. Oke ya, buat teman-teman yang udah join ya, mohon dipersiapkan buku catatannya dan alat tulisnya, boleh siapkan cemilannya juga ya. Terus dan jangan lupa ya nanti prakteknya di setelah live terutama gitu ya. Dan walaupun ini live Zoom gratis ya, teman-teman silahkan manfaatkan untuk viralkan ya, bantu teman-temannya. Silahkan foto ya nanti setelah baru-baru dimulai gitu ya. Terus share di Instagram atau Facebook ya. Kasih tahu ke teman-teman Facebooknya, teman-teman sosmednya kalau teman-teman lagi ikutan kelas gratis, terus kasih aja linknya ke mereka ya. Nggak apa-apa, ini buat publik dan ini gratis, satu tes bareng ya. Oke, ini saya record dulu walaupun nggak tahu nanti bisa di share atau enggak ya, kemungkinan nggak di share, tapi kita infokan lagi lah nanti ya di akhir ya, biar ya terrecord aja ya, nanti teman-teman klik yes ya. Recording in progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah udah ada ratusan orang yang udah berkumpul ya di Zoom malam hari ini. Dan sesuai tema ya teman-teman, kita akan belajar masalah dunia percuanan ya, tentang duit nih gitu ya. Tentu ya memang bagi sebagian orang dan mungkin di luar sana ya, bukan yang di sini, mungkin banyak beberapa orang yang beranggapan bahwa uang membawa bencana gitu ya, uang membawa permusuhan gitu kan, gara-gara uang bersaudaraan jadi rusak gitu ya. Tapi kita meyakini ya, yang ya saya, Kang Dewa dan semuanya gitu ya, yang banyak guru-guru saya sampaikan, sebenarnya bukan membawa keburukan gitu ya, justru ketika uang itu di tangan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik gitu kan, maka tumbuhlah kebaikan-kebaikan baru gitu kan, kebaikannya lebih besar lagi ya. Ya bikin pesantren ya, bikin masjid, benerin jalan ya, terus memberi santunan untuk orang miskin, misalkan orang duafa gitu ya. Maka itu kebaikan-kebaikan akan semakin meluas ya. Maka saya ngelihat nih kayaknya dari wajah-wajahnya ini orang-orang baik semuanya, maka kita akan banyak membicarakan tentang uang ya. Jadi buat teman-teman yang pengen meningkatkan penjualannya ya, boleh tulis di kolom chat teman-teman lagi bisnis apa ya, siapa tahu nanti insya Allah materinya relate ya buat teman-teman. Terus pengen punya omset atau profit berapa ya, sambil dicatat nanti kita ya, dan persiapkan untuk teman-teman agar prakteknya lebih maksimal lagi di kemudian hari ya. Itu aja mungkin. Mbak Ayunda udah siap sepertinya, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Ayunda. Baik, terima kasih Ya, Mas Afik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua 140-an peserta webinar malam hari ini, salam kenal sebelumnya. Mungkin kita baru pertama kali ketemu ya secara virtual malam hari ini. Kenalkan, saya Ayun sebagai Head of Brand Communication. Jadi kurang lebih sehari-harinya menangani tentang marketing
tapi khusus ke bagian branding dan komunikasi perusahaan ke luar. Salam kenal semuanya. Semoga kita bisa sharing bareng-bareng malam hari ini, belajar bareng-bareng. Saya sendiri juga pasti nanti akan belajar banyak dari pengalaman teman-teman semua di sini. Jadi kita sharing-sharing aja nanti ya sepanjang materi kita malam hari ini. Saya coba share screen. Oke, sudah terlihat ya materinya ya. Oke, jadi iya, baik. Kita langsung mulai aja biar tidak lama-lama membuang waktu. Materi kita malam hari ini membahas tentang manfaatkan website untuk bisnis yang lebih efisien gitu. Bisnis yang lebih efisien menggunakan website itu emang yang seperti apa sih gitu. Itu nanti akan kita bahas gitu ya. Oke. Perkenalan dulu, tadi sudah sedikit. Jadi saya lulusan psikologi sebenarnya, jadi tidak ada marketing-marketingnya sama sekali. Tapi ternyata somehow ternyata tetap relate gitu ya dengan apa yang saya kerjakan hari ini di bidang marketing gitu. Jadi psikologi membantu saya, memudahkan saya mengenal tentang karakter pelanggan dan bagaimana saya harus memperlakukan mereka gitu. Jadi kurang lebih nggak jauh-jauh, nggak terlalu offside lah ya dari ilmu yang didalami di kuliah gitu. Passion saya terkait branding marketing, media sosial, dan juga dari digital presence gitu ya, apapun bentuknya gitu. Sekarang sih lagi fokusnya itu di bidang website memang karena pekerjaan juga. Boleh kalau yang setelah hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan ke saya langsung, boleh colek saya di email, ada di ayunda.zikri@hostinger.com. Silahkan colek saya email aja. Mungkin tadi ada yang mau ngajak kerjasama juga terkait UKM dan lain-lain, boleh nanti kirim email aja. Kita saling sapa di email ya. Oke, kita akan bahas apa aja malam hari ini? Malam hari ini kita akan bahas tentang konversi bisnis ke ruang digital, potensinya seperti apa menggunakan website, kenapa bisnis butuh website, dan gimana sih cara mengefisienkan gitu ya, memaksimalkan bisnis menggunakan website. Ini beberapa poin-poin versi bisnis ke ruang digital ini. Mungkin sedikit flashback ya, kilas balik kita. Kita pernah ada di masa BlackBerry. Kita kalau teman-teman di sini familiar dulu ya, saling tukar pin BB gitu. Ya kan, dengan HP yang masih seberapa sekecil ya, setelapak tangan, pakai tombolnya malah ada yang pakai bola gitu ya, suka lepas gitu kan. Nah, zaman dulu kita. Ini ternyata belum terlalu jauh ke belakang loh, teman-teman, sudah sadar atau tidak gitu ya. Paling masih 10 tahun, belum sampai 15 tahun yang lalu lah. Jadi dari yang sekarang saja udah berapa tuh touchscreen gitu. Jadi perkembangan dunia digital ini sangat pesat. Kita nggak perlu nunggu lama-lama, bahkan yang bulan ini seperti apa, bulan depan udah beda lagi gitu teknologinya. Ini juga gitu ya, seberapa sekarang yang di ini ya, yang pakai loper koran, beli di tempat majalah, toko majalah misalnya, pasti sudah sangat jarang gitu. Sekarang lebih gampang lewat mana? Akun sosmed, lewat akun berita, pakai HP gitu ya. Jadi dunia digital ini udah nggak sudah bukan pilihan sepertinya, tapi memang sudah keharusan gitu. Jadi kayak belanja juga pasti ibu-ibu sini, sesama ibu-ibu ya, kita kalau belanja sekarang sudah lebih mudah, pakai HP, tiduran di kasur juga bisa sambil belanja, belanjanya sampai depan rumah gitu kan. Jadi sudah nggak perlu repot ngantri-ngantri di kasir, udah nggak repot harus menghabiskan ongkos kemana-mana ya kan, langsung cuman melalui gadgetnya masing-masing sudah bisa belanja. Jadi digital ini sudah tidak harusnya sudah tidak asing sebenarnya di kalangan masyarakat gitu ya. Ini sedikit data tentang kondisi di Indonesia. Ini data per Januari kemarin.
Jadi untuk Indonesia, di Indonesia itu ternyata dari total populasi 276 juta, itu pengguna internetnya 212 juta. Termasuk teman-teman sekalian di sini. Karena kita sekarang punya kelas ini juga pakai internet. Jadi pasti pengguna internet. Jadi teman-teman di sini semua tuh udah masuk di data yang 212 juta itu. Gitu. Jadi segitu besar ternyata porsi pasar di Indonesia yang bisa kita raih ketika kita pindah ke digital. Ketika kita bisnisnya kita manfaatkan, kita maksimalkan di dunia digital. Gitu. Jadi kita harus melihat angka ini sebagai angka potensi pasar gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar oh oke, cukup tahu nih pengguna internet di Indonesia 212 juta gitu. Enggak, tapi itu potensi pasar kita. Segitu banyak loh yang punya akses ke internet dan bisa melihat bisnis kita di dunia digital gitu. Ini terkait khusus aktivitas belanja gitu ya, para ibu-ibu, bapak-bapak yang pasti ada tuh menghabiskan waktu atau berapa budget gitu ya di bulanannya untuk berbelanja secara online. Nih sudah ada sajian datanya gitu di Indonesia, ini khusus Indonesia. Jadi 62,6% itu terdapat peningkatan dari banyaknya orang pengguna internet usia 16 sampai 64 tahun yang berbelanja di e-commerce. Di e-commerce ini bukan hanya marketplace ya, e-commerce itu pokoknya segala transaksi digital yang terjadi di internet, itu namanya e-commerce gitu. Jadi beli-beli produk dari marketplace, bisa dari website, dari apapun, pokoknya yang pakai internet itu ada sekitar datanya seperti ini 62,6%. Artinya sudah setinggi itu sebenarnya trafficnya gitu ya, total transaksinya gitu. Ini juga dari segi engagement ternyata di Indonesia orang itu sangat mendahulukan yang namanya meriset gitu ya, barang atau brand yang mau dia beli. Pasti kita sendiri juga seperti itu. Terutama barang yang baru pertama kali kita mau coba. Pasti kita tanya dulu ke teman-teman, pernah pakai ini nggak gitu kan. Kita pasti Google dulu reviewnya gimana. Cari ke marketplace, ada nggak nih tokonya, reviewnya seperti apa. Lihat sosial media, pasti seperti itu. Jadi riset dulu. Jadi memang didukung data. Jadi emang 70% orang di Indonesia ini sebelum belanja dia akan riset dulu gitu. Nah, lihat data selanjutnya, dia akan mengunjungi website brand itu dalam kurun 30 hari terakhir sebelum dia belanja, sebelum dia akan memutuskan untuk belanja. Jadi kalau Google ya, si mesin pencari tempat semua jawaban atas pertanyaan kita di kehidupan ini berada gitu ya. Kita kan selalu nanyanya lewat Google. Google bilang titik di mana orang memutuskan saat dia baru pikir untuk saya mau beli barang A gitu ya, atau barang B gitu. Sampai akhirnya dia beli, itu ada satu masa atau satu periode namanya itu zero moment of truth gitu ya. Momen dimana dia disitulah kita sebagai pemilik bisnis itu berperan besar untuk membantu dia menentukan akan membeli apa, dari mana kita, dari brand mana gitu. Jadi kita sebagai pemilik bisnis harus memanfaatkan jeda itu, jeda yang periode di mana titik orang punya niat, baru niat dalam hati, baru kepikiran gitu ya untuk beli sesuatu yang barangnya kita provide gitu ya, yang barangnya kita sediakan sebagai pemilik bisnis. Kita harus bisa memastikan dia akhirnya memilih barang kita. Nah, itu dengan cara-cara apa gitu. Nah, website itu sebenarnya salah satunya. Karena tadi itu perilaku orang untuk meriset sesuatu sebelum dia akhirnya memutuskan untuk membeli. Disitulah peran kita untuk berada di tempat dia melakukan riset. Salah satunya adalah Google. Lewat apa? Website gitu. Jadi seperti itu proses perjalanan gitu ya. Dari kita sendiri juga pasti merasakan gitu ketika kita baru mengangan-angan gitu ya mau beli apa, kemudian sampai memutuskan untuk oke, fix nih akhirnya beli ini aja gitu, pakai dari produk ini dari brand ini gitu. Nah itu disitulah peran kita harus bisa ya secara tidak langsung mempengaruhi orang untuk akhirnya belinya itu brand kita, barang kita gitu.
Nah, ini tadi kurang lebih aset digital yang available sebenarnya untuk bisnis ya di dunia ini gitu. Terkait khusus untuk digital marketing. Jadi untuk ada marketplace, ada media sosial, ada website. Saya yakin teman-teman di sini yang sudah melek digital sebenarnya pasti sudah punya salah satu dari tiga yang ada di sini. Paling tidak punya satu gitu ya, pasti sudah main di media sosial, pasti sudah ada di marketplace paling tidak gitu. Kalau sudah punya website lebih bagus lagi gitu ya. Jadi masing-masing dari ketiga ini sebenarnya menawarkan kemudahannya masing-masing. Jadi kalau di marketplace kemungkinannya akan lebih mudah untuk pengelolaan toko online-nya karena kita hanya tinggal upload daftar terus upload barang gitu ya, upload produk. Kemudian kalau di media sosial kemudian untuk berinteraksi. Karena kalau kita balik ke data yang tadi di awal itu aktif sosial media usernya 167 juta. Jadi dari 212 manusia yang pakai internet di Indonesia, 167 jutanya itu adalah pengguna sosial media. Jadi kalau teman-teman di sini pakai aset digital media sosial untuk bisnis itu memang sangat menawarkan kemudahan untuk berinteraksi baik dengan pelanggannya yang memang sudah berlangganan di kita, sudah membeli barang kita, maupun dengan calon pelanggan yang masih riset-riset tadi, itu ya di data yang tadi. Kemudian untuk website, di sini ada kebebasan yang tidak bisa didapatkan dari marketplace dan media sosial, yaitu kebebasan dalam pengelolaan branding. Branding ini panjang banget ceritanya gitu ya. Jadi banyak banget yang harus kita sediakan gitu, yang harus kita siapkan dari sisi menjaga kepercayaan branding ini gitu ya dari hulu ke hilir gitu. Jadi, nah website ini menawarkan kebebasan itu. Kita bebas mau menjaga branding kita dengan cara apapun sebaik mungkin tuh di website bisa. Itu yang tidak dimiliki di marketplace dan di media sosial. Mudahnya, nama brand kita kalau di Google itu yang muncul duluan pasti yang punya website gitu. Karena kalau yang di marketplace yang muncul nama apanya? Pasti nama marketplace-nya gitu. Kita cari apa yang muncul pasti nama marketplace yang bukan nama brand kita, kecuali orang memang nge-search ya, mencari di Google itu emang langsung nama brandnya gitu, itu pasti bisa. Tapi kalau di Google kan kita seringnya nyarinya gimana kata-katanya, resto enak di kota A, resto enak di Jakarta, tempat beli batik di Jogja, soto enak di Solo misalnya, kan selalu seperti itu kata kunci seperti itu hanya bisa dicari di Google dan Google hanya akan menyajikan konten yang relate berupa website gitu. Jadi media sosial sendiri apalagi dia hanya fokus di nama akun gitu. Nah, nama akun sendiri ketika misalnya kita di Instagram, kita cari Instagram kan pencarian juga tidak bisa berdasarkan kata kunci ya. Paling dia bisa dari hashtag atau dari nama akunnya gitu. Jadi keterbatasan-keterbatasan ini tidak dimiliki oleh website. Jadi website itu bisa menyajikan semua, mau pakai kata kunci bisa, mau pakai nama brandnya langsung apalagi bisa ditemukan di tempat pertama orang sekarang itu udah jadi sesuatu yang kayak kata kerja gitu ya. Ketika orang tanya apa sama kita, Google aja gitu. Jadi kita bisa sampai bisa ngomong gitu gitu. Nah, jadi peran kita menyajikan website sebagai aset digital bisnis kita yang berada tempat di tempat pertama orang melakukan riset ketika dia memutuskan untuk membeli harus memiliki website. Nah, tapi pesannya adalah tidak ada aset digital yang lebih baik di antara tiga yang tadi. Jadi jangan tanya, Mbak, yang lebih bagus yang mana gitu. Saya udah punya marketplace, sudah punya sosial media. Terus kalau nanti saya harus punya website, marketplace enggak. Justru dengan kita punya ketiganya tadi tuh kita bisa saling mengintegrasikan. Kita saling konekkan, kita saling sambungkan untuk mendukung performa bisnis secara digital yang lebih baik.
Jadi misal teman-teman punya website nanti mau dikonek ke marketplace, bisa Mbak? Bisa. Teman-teman punya website mau dikonek ke sosial media, bisa Mbak? Bisa. Sosial media juga bisa begitu. Link di bio-nya taruh aja nama link websitenya gitu. Atau nanti di marketplace bisa, misalnya nanti di marketplace penawarannya seperti apa. Mungkin diskonnya akan lebih besar kalau teman-teman menawarkan pelanggan belinya melalui website. Gitu. Oh, ternyata kan kadang-kadang marketplace punya promonya sendiri. Misalnya ada yang promo mungkin bisa dikombinasikan dengan seperti itu. Jadi intinya adalah integrasi dari tiga channel ini. Jadi bukan harus saling mengalahkan gitu ya. Artinya bisa diintegrasikan, jadi tidak perlu saling nggak perlu teman-teman di sini nggak perlu bingung untuk memilih pakai channel yang mana gitu. Hanya tadi ada kelebihannya masing-masing yang sebenarnya bisa saling melengkapi jatuhnya gitu ya, bukan saling mengalahkan justru. Gitu. Nah, untuk mengenal potensi website, nah, apa sih sebenarnya gitu ya? Kenapa website terus memainkan peran penting untuk bisnis gitu ya? Tapi sebelumnya kita menyamakan dulu nih pemahaman gitu ya teman-teman di sini untuk paham bahwa website itu apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya secara definisi website itu adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun di internet. Terbukti ya, asal punya kuota, asal HP-nya ada baterainya, mau sambil tiduran, lagi di mana, bisa gitu ya, bisa diakses websitenya gitu. Jadi secara definisi seperti itu. Nah, ini nih yang sering jadi batu penghambat gitu ya, batu yang bikin teman-teman pemilik bisnis di luar sana. Saya harap yang ikut kelas kita malam hari ini udah nggak takut lagi nanti di akhir untuk punya website gitu ya. Tapi ini gambaran dari yang mungkin teman-teman tadi sebelum join kelas ini punya ketakutan yang sama. Yang pertama terlalu teknis. Pasti yang kalau udah kebayang di dalam pikiran ketika saya bilang, ayo bisnisnya pindahin ke website gitu ya. Saya selalu udah bilang, aduh, kayaknya susah deh Mbak. Kayaknya terlalu teknis. Saya tuh gaptek gitu. Ya kan? Saya nggak punya peralatan yang canggih-canggih gitu. Jawabannya teman-teman, enggak. Saat ini punya website tuh nggak butuh kemampuan teknis gitu ya. Kemampuan teknis yang aduh yang ribet-ribet bisa coding, enggak sama sekali. Saya sendiri gitu ya kerja di Niaga Hoster, perusahaan yang punya bisnis web hosting ini aja udah ini tahun kelima saya. Sampai sekarang saya nggak bisa coding. Em, saya juga punya website gitu ya, tapi website itu juga nggak perlu coding sama sekali ternyata gitu ya, dan bisa gitu jadi gitu dengan saya yang modal ya cuma baca-baca doang dan nggak pernah punya pendidikan coding, dasarnya coding gitu ya, menangani server setiap hari gitu. Jadi udah semudah itu sekarang gitu ya. Jadi tidak ada lagi harusnya ketakutan bahwa oh kalau punya website tuh nanti bakalan susah maintenance-nya terlalu teknis. Enggak. Apalagi kalau teman-teman pakai Niaga Hoster. Kalau pakai Niaga Hoster teknis itu tuh udah sama sekali nggak butuh lah. Kalau misalnya websitenya nanti ada masalah tinggal kontak CS kita yang 24 jam 2 pagi itu juga gedor-gedor CS kita juga ada yang balas gitu ya, dan yang balas beneran dan orang juga gitu yang pegas di shift malam gitu yang akan membalas gitu. Jadi tidak perlu ditakutin lagi, nggak ada lagi alasan untuk nggak mau pindah ke website bisnisnya dengan melewatkan berbagai kesempatan yang tadi ya, tentang pasar yang segitu besar ukurannya, kemudian kemampuan branding yang lebih baik daripada marketplace dan sosmed gitu. Untuk teman-teman, ayo gitu, raih kesempatan itu sebanyak mungkin, bisa mengarahkan calon pelanggan untuk akal. Harga yang dibutuhkan untuk memiliki website itu sebenarnya itu lebih ke investasi. Sekali teman-teman bayar itu biasanya kan untuk 1 tahun gitu ya, dan di 1 tahun itu sebenarnya juga sudah dapat banyak banget fasilitas gitu ya. Jadi teman-teman bisa
kita ternyata udah nggak perlu mikirin teknis lagi. Ternyata websitenya tetap akan uptime websitenya bagus gitu. Artinya websitenya akan terus bisa diakses gitu ya, nggak ada downtime. Terus dari sisi kualitas CS-nya, kontak kapanpun mereka akan jawab, memberikan solusi gitu ya. Jadi mahal ini sebenarnya harga yang, aduh sekali aja deh di awal gitu ya. Nanti setahun gitu. Nanti setahun tahun depan kita baru bayar lagi gitu. Dan sebenarnya ini kan juga sama kan ketika kita membandingkan dengan kita punya toko fisik yang kita juga harus bayar karyawan pasti untuk jaga toko, harus bayar sewa tokonya gitu ya, kecuali teman-teman punya yang lain kan tetap harus sewa tempat gitu ya, kosnya sama juga gitu, toh sewa tempat juga tahunan gitu kan, perlu bayar tadi bayar karyawan tuh bulanan malahan gitu. Nah di luar itu teman-teman masih harus banyak lagi bayar apa tambahan listrik, tambahan kan segala macam lah kaitannya dengan kebutuhan toko fisik. Pada akhirnya kita hanya harus memilih kita mau investasi di yang mana gitu ya. Kalau tuh ya di teman-teman website udah kita setting websitenya udah bagus gitu, nanti mau ada yang mau beli jam 12 malam juga bisa gitu ya, langsung transaksi besok teman-teman bangun pagi langsung tahu oh ada yang transaksi nih tadi malam gitu, jadi pas tidur juga udah bisa menghasilkan uang gitu kan. Jadi kita tinggal memilih investasinya yang seperti apa itu ya, mau investasi di toko fisik atau di toko online gitu. Nah ini lagi tambahan sedikit gitu ya. uh, Kenapa sih harus pakai website kita? Tadi yang pertama kita sudah bahas di awal ya tentang branding bisnis. Jadi memang secara kemampuan nge-branding itu akan lebih mudah melalui website, lebih leluasa juga karena alasan kedua yaitu ekosistem bisnis gitu ya. Secara ekosistem bisnis teman-teman kalau ke marketplace barang yang sama bahkan sama persis gitu ya, itu yang jualan banyak bisa jadi itu kan, sellernya banyak, ada yang mungkin juga sesama reseller mungkin gitu. Jadi susah nih mau saya sendiri gitu sebagai customer gitu ya mau membandingkan antara aduh sama, kan kita nggak pernah tahu nih apa namanya sebenarnya yang ngebedain apa sih, kenapa saya harus memilih toko yang ini, kenapa saya nggak milih toko yang itu padahal barang yang dijual sama gitu kan. Jadi nah kalau di website ini kan nggak kejadian seperti itu. Jadi kita benar-benar menyajikan satu tempat di mana banyak yang punya bisnis, banyak yang jualan gitu kayak marketplace ya kan. Jadi itu ekosistem bisnis yang kita ciptakan sendiri, maksudnya seperti itu. Kemudian kredibilitas bisnis. Tadi ketika si customer perilaku utamanya ketika dia membeli barang adalah riset, dan ketika dia riset dia tidak menemukan kita, dia akan mempertanyakan ketika suatu saat dia misalnya ketemu kita di sosmed misalnya. Tapi ketika dia cari di Google dia nggak nemu nih. Ini brand apaan gitu. Kalau di Google nggak ada ya gerakan tentang bisnisnya gitu, tokonya gitu, lainnya valid lah gitu, bagus, pasti kita pilih lebih yang ada websitenya ya, lebih meyakinkan gitu. Itu kaitannya dengan kredibilitas bisnis. Ditemukan di Google tadi ya sebagai mesin pencari terbesar dunia yang memang sekarang memakan 90% lah pasar pencari mesin pencari di dunia gitu ya. Atau nggak tahu mungkin teman-teman di sini ada nggak kalau Google tuh ya sebenarnya putelan gitu, tapi uh, saing bisnis bisa ditemukan Google itu sebenarnya tadi memainkan kita harus bisa jadi penentu ketika sampai akhirnya dia riset kemudian dia memutuskan untuk membeli apa, kita di antara periode itu harus bisa jadi penentu gitu ya. Selanjutnya memudahkan ads. Di sini bagi teman-teman yang mungkin pakai sosial media
terutama yang Facebook, Instagram gitu ya untuk ads. Pakai website kan sekarang kayaknya sudah hampir wajib gitu ya, untuk konversi di ads-nya lebih baik gitu dan untuk menambah kredibilitas sebenarnya itu tujuannya gitu. Jadi pakai website itu ternyata kaitannya juga dengan integrasi ke tadi aset digital yang lain gitu ya, dan integrasi yang mudah. Jadi sebenarnya website ini sebenarnya deh teman-teman tidak serumit yang dibayangkan, tidak seteknis itu, dan kalaupun teknis ada hal-hal teknis yang teman-teman butuh bantuan itu kalau misalnya di Negoster siap membantu. Harus web bisnisnya harus punya website gitu ya. Ini sedikit saya tambahkan bumbu-bumbu yang semoga bisa semakin menyemangati gitu ya teman-teman untuk bisa pakai website untuk bisnisnya. Jadi yang pertama itu lihat ini adalah data sumber pencarian sumber penemuan brand gitu ya oleh si pengguna internet. Teman-teman di sini menggunakan website itu benar-benar kayak investasi banget gitu ya, karena kita memainkan kita menginvestasikan aset digital yang emang sangat bisa dipakai untuk segala kebutuhan gitu, mau dikonekin ke sosmed bisa, mau untuk ningkatin konversi bisa, nge-support marketplace juga bisa, bahkan even better gitu ya, lebih baik daripada marketplace gitu, dan sangat memegang posisi di mana orang akhirnya memutuskan untuk mau membeli barang itu search engine gitu. Jadi itu dan ya utama yang menggunakan pencarian tadi secara online search engine ada di urutan kedua setelah social network, setelah sosial media gitu ya, 57%. Jadi tetap memegang peran penting gitu. Nah, tapi ini yang perlu diingat teman-teman. Punya website itu tetap bukan garis finish. Jadi saya dari tadi menggebu-gebu ngajak teman-teman untuk punya website. Oke, tapi website itu ketika nanti sudah punya website itu akan jadi garis start yang baru. Teman-teman punya PR ya dalam tanda kutip untuk bisa mengembangkan websitenya. Sama halnya dengan toko fisik. Toko fisik kita bayar sewa tokonya, kita buka tokonya, tapi kita nggak kontrol isi toko untuk tadi desain misalnya, apakah para pelanggan nyaman datang ke toko, apakah mereka kemudian mau membeli, hanya enggak ya. Itu sama dengan website. Jadi website itu juga nanti harus diisi konten, harus diperhatikan experience customer-nya gitu ya, seperti apa. Nah, apa aja sih sebenarnya yang perlu kita perhatiin gitu ketika kita sudah punya website gitu ya, sehingga itu tadi kenapa dia jadi garis start yang baru. Nah, ini dia caranya untuk memaksimalkan potensinya. Nah, yang pertama, ciptakan experience yang baik. Jadi nanti ketika teman mantap gitu langsung mau punya website, perhatikan beberapa hal. Ini ada tampilannya, pastikan tampilan gak usah dipikir aduh nanti tampilan saya ngehiasnya harus pakai gimana mbak coding, enggak, sekarang itu sudah ada template-nya, ada temannya, tinggal dipilih gitu ya, tinggal dipilih lu pengennya nanti ada sajiannya gitu kayak gitu ya. Ini sekarang udah tinggal main klik aja sedikit gitu ya, nggak perlu ribet-ribet, tidak ada lagi coding nggak. Jadi punya website itu sekarang sudah sangat mudah. Jadi tampilannya diperhatikan, kecepatan loadingnya, tampilan desain, layout informasinya sesuai enggak gitu. Biasanya kan apa? Kalau kita lihat sebuah website di awal itu kita akan butuh kejelasan dulu, ini bisnisnya apa, dia jualannya apa
Jadi pastikan itu tersampaikan di awal gitu ya. Baru nanti orang scroll dia butuh apa, oh butuh katalog produk mungkin, oh ya kita sadikan produk-produknya kita apa. Makin ke bawah dia butuh apa, dia butuh semakin dimantepkan. Kenapa sih saya harus belanja di sini gitu ya. Nah itu nanti di masalah konten, jadi kesesuaian konten tuh kita harus perhatikan juga, karena begitu customer atau calon customer datang ke website kita tapi tidak menemukan informasi yang mereka butuhkan, mereka biasanya udah langsung, aduh saya bingung nih, kok websitenya nggak jelas ya, informasinya itu nggak sesuai gitu sama yang saya harapin gitu. Ada gimana nih caranya saya beli, gimana nih saya tahu kualitas produknya bagus, misalnya konten-konten itu tidak kita sampaikan customer atau calon customer yang datang ke website kita. Jadi itu harus kita perhatikan gitu ya, itu masuk di konten. Kemudian kontak, ketika dia sudah tertarik dengan kita, dia pasti akan pastikan itu nih ya gitu disampaikan. Nah ini juga tadi ya, menghubungkan website dengan aset kita lain, bisa dengan marketplace, bisa media sosial, kontak, dan bisa juga dengan fintech untuk paymentnya. Jadi teman-teman bisa benar-benar memudahkan customer untuk hanya di satu tempat, dia bisa milih barang, dia bisa langsung beli, dia bisa transaksi sekalian di situ gitu. Dan ini semua nanti gimana Mbak, nggak ada yang bantuin? Tenang, kita punya kelas-kelasnya. Jadi nanti teman-teman di sini setelah beli bisa akan ada dapat tawaran untuk mengikuti kelas yang sifatnya gratis. Karena teman-teman sudah beli hosting di Niaga Hoster, Niaga Hoster akan menyajikan kelas-kelas gratis tambahan gitu ya. Nanti untuk hal-hal yang lebih teknis lagi, nanti teman-teman akan diajarin oleh mentor-mentornya gitu. Ini sedikit tambahan, jadi untuk menang websitenya teman-teman itu bisa pasang Google Analytics. Ini juga bisa gampang banget, tinggal beberapa kali klik-klik-klik gitu ya. Itu saya kasih linknya, nanti materinya silahkan disebar ya Mas Afik. Ini jadi nanti teman-teman di sini bisa langsung klik aja linknya itu untuk bisa dibaca dan dipraktekkan sendiri, karena mudah sekali caranya gitu ya. Untuk ke website saya, dari kota mana, jam berapa lama yang mereka habiskan waktu di website saya, itu semua bisa ketahuan. Sampai segitunya loh, hebat kan Google ya, ini barangnya Google. Jadi Google tuh benar-benar memastikan website kita itu well perform, bagus gitu untuk diakses ya kan. Jadi dia mau menyajikan beberapa tools-tools ini gitu. Wah, kita udah sampai kesimpulan aja. Oke, jadi untuk kesimpulan ya tadi ya, konversi ke digital untuk bisnis itu sudah jadi hal yang wajib sekarang, karena memang hidup kita sudah ya hampir 100% digital ya sekarang, hampir ya 90%-an. Jadi sudah harus termasuk bisnis sekarang sudah harus dikonvert ke digital. Kemudian ada banyak aset digital yang bisa dimiliki oleh bisnis, tapi tidak usah khawatir, semuanya bisa diintegrasikan tanpa harus saling mengalahkan. Kemudian memiliki website itu adalah bukan garis finish, jadi itu justru adalah garis start yang baru, di mana kita harus juga komitmen gitu ya untuk ngebagusin websitenya, sehingga si customer juga ketika berkunjung bahkan dia bisa merekomendasikan gitu ya, karena word of mouth ya, kemampuan review dari mulut ke mulut itu sangat masih belum, untuk rekomendasi melalui mulut ke mulut itu masih sangat besar pengaruhnya gitu. Kemudian maintaining sebuah website menjadi kunci penting keberhasilan ini tadi ya. Jadi silahkan ketika teman-teman sudah setelah selesai kelas ini harapannya mau untuk punya website untuk bisnisnya, jangan lupa di maintain, dan kalau butuh bantuan silahkan kontak tim Niaga Hoster. Ubek-ubek ada blog, ada ebook, ada di YouTube, semuanya gratis, teman-teman bisa belajar sendiri juga, atau kontak CS kita, boleh tanya caranya gitu, jadi akan bantu gitu ya. Sekian tanya tentang email saya.
boleh ke email yang ini aja karena email yang tadi saya taruh di halaman belakang itu sudah mau di close, sudah mau ditutup. Jadi silakan ke email yang ini aja, indozikri@hostinger.com. Boleh silakan, nggak usah ini ragu atau malu untuk mengontak saya lewat email. Silakan aja. Nanti kalau misalnya ada yang bisa saya bantu dari email ya. Mungkin segitu dulu untuk materinya. Mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab ya, Mas Afik. Oke, buat teman-teman semuanya, Masya Allah ini ternyata penting itu ya website ya. Jadi buat teman-teman sekarang ada yang usaha macam-macam ya. Coba tulis di kolom chat ya teman-teman usaha apa aja. Tadi ada beberapa yang udah komen ya. Ada furniture, terus ada hampers ya. Nah itu semua lebih optimal tuh kalau pakai website ya. Nah bagi teman-teman yang pengen bertanya ya, pengen nanya detail ya, boleh tulis di kolom chat. Atau kalau teman-teman lebih nyaman apa namanya pakai suara mungkin ya, boleh raise hand ya. Raise hand itu kayak gimana ya, coba saya contohin ya. Ada reaction, ini jempol nih ya. Nah, muncul ya buat teman-teman barangkali pengen memanfaatkan ya, jualan domba. Wah ini udah ada web sepertinya. Dari nama zoomnya aja mayadomba.com. Ya ini momentumnya pas ya kalau Idul Adha mungkin sekarang gitu ya. Link order landing page-nya. Nah ini tadi udah. Nah, kalau teman-teman nggak sabar ya pengen punya website ya, terus diajarin juga, nanti kita ada grup khusus, terus ada video bonus tambahan ya, teman-teman bisa cek yang ada di kolom chat ya, yang dari saya ada bit.ly paket premium 2023 ya. Nah, coba bikin share screen ya. Ini tadi saya buka link dari Mbak Ayunda ya tentang cara memasang link gitu ya. Nah, coba saya klik dulu. Ada error dikit ya. Nah, kalau teman-teman belum punya sebelumnya, bisa kelas landingpage.com seperti yang di layar ya, di tampilan. Nah, teman-teman, di sini kita ajarin ya bagaimana cara mulai dari apa hosting dan domain gitu ya. Terus bagaimana membuat linknya, membuat page-nya, landing page gitu kan. Kemudian di sini juga ada banyak contoh-contoh apa namanya landing page gitu ya. Dan ini semua gratis ya. Silahkan teman-teman bisa akses gitu ya. Nah, ini gratis. Domain apa website ya dibangun dari domain dan hosting. Teman-teman silahkan klik paket premium 2023. Nah, ini ada di Zoom ya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kami sudah menyiapkan 7 video ya, 7 video bonus ketika teman-teman nanti mau mendapatkan atau memesan hosting ya, dan itu gratis domain juga. Jadi udah bahan bakunya website sudah jadi gitu ya, dengan cara ngeklik di sini. Investasinya juga nggak nyampe 500.000, hanya 420.000 aja. Di sini akan juga dikurangin kode unik ya, teman-teman isi data di sini. Nah, video bonusnya apa aja? Mungkin di sini perlu saya sampaikan gitu ya. Mungkin dapat Zoom seperti ini, teman-teman dapat dari iklan ya mungkin ya, atau dapat dari channel Telegram Ruang Zoom, atau Dewa. Jadi Mbak Yunda menyampaikan kalau dengan memiliki website kita jadi undang Mas Afik, misalkan Mas Afik itu siapa, orang googling, mungkin juga cari websitenya ya, misalkan kayak gitu. Kang Dewa sendiri juga ada websitenya ya, kangdewaekoproyego.com. Biasanya tokoh-tokoh tuh udah pada punya website gitu ya. Nah di sini Kang Dewa juga ngebahas tentang ngebangun personal branding ya.
Ini udah lebih dari 1 jam ya beliau nyampaikan di video ini, dan nanti teman-teman dapatkan gratis ya. Ini eksklusif videonya, di YouTube beliau gak ada ya, di workshop juga nggak disampaikan, tapi di sini disampaikan ya. Terus ada juga persiapan iklan ya. Tadi juga disampaikan kalau website itu memudahkan kita untuk para pemain ads gitu ya. Kalau pakai gratisan doang ya lama gitu ya. Kita siap berkorban dengan waktu, tapi kalau misalkan pakai ads, misalkan pakai Facebook ads ya, Instagram ads atau Meta mungkin ya yang sekarang, nah itu teman-teman diajarin juga gimana cara ngiklan ya. Begitu juga dari saya materi tambahan tentang konten ya, mungkin copywriting di sosmed, bagaimana sosmed yang gratisan itu juga tetap teroptimasi dengan tulisan-tulisan yang menjual ya. Di sini saya juga udah menyampaikan beberapa tips ya, bagaimana angle-angle copywriting itu biar nggak gitu-gitu aja ya. Kadang kalau misalkan kita tuh lagi asik-asiknya nge-share testimoni, jadi angle-nya testimoni terus ya. Padahal testimoni adalah bagian dari proof ya. Nah, ada banyak angle-angle lain ya selain proof itu tadi. Terus ada juga Mas Dolfianto, ada Mas Dudi, Mas Dimas, Mas Nasruddin, semuanya materi-materi ini sangat lengkap ya untuk melengkapi kemampuan teman-teman dalam berbisnis gitu ya, terutama di era digital ya. Autoresponder di email misalnya ya, email itu masih jadi media yang bagus ya untuk jualan gitu kan, terutama di kalangan teman-teman yang profesional gitu ya, itu biasanya pakai email gitu kan, kontak-kontakannya gitu kan. Begitu juga orang buka email ya, itu masih masih tinggi banget ya angkanya gitu kan. Terus SEO, nah ini kalau Google ya, kalau ngomongin Google di sini ada Mas Dudi ya. Mas Dudi menyampaikan bagaimana cara kalau misalkan ya banyak orang yang jualan domba ya, jualan domba, sapi, hewan kurban gitu ya. Tapi siapa yang paling atas? Nah, tentu ini ada saringan gitu ya, atau enggak semua website ya dinumpuk di paling atas gitu enggak ya. Jadi di sini Mas Dudi menyampaikan bagaimana ketika orang mencari gitu kan, yang paling awal itu adalah tampilan website kita. Ini melengkapi aset atau website teman-teman gitu ya. Begitu juga video ya, rahasia di balik channel YouTube-nya Kang Dewa ya, dengan konten-kontennya, otak di belakangnya adalah Mas Dimas ya. Beberapa kali hampir tiap pekan saya ketemu beliau gitu kan, meeting gitu kan, itu memang idenya banyak gitu ya. Terus tentang video juga lengkap gitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga kita zoom bareng ya sama beliau, dan ilmunya sangat-sangat banyak banget tipsnya dari beliau tentang video gitu ya. Begitu juga dengan foto ya, website erat kaitannya sama foto. Ini desain-desain seperti ini nih beliau yang edit gitu ya. Begitu juga beberapa postingan-postingan Kang Dewa itu Mas Nasruddin, Mas Baihaki ini yang ngeditnya gitu ya. Jadi lengkap nih jadi paket lengkap ketika teman-teman nanti memesan gitu ya, paket personal unlimited hosting dari Niaga Hoster 1 tahun, dan ini udah dapat gratis domain ya. Misalkan teman-teman punya merek brand apa gitu ya, nanti tinggal dicek aja di Niaga Hoster, atau mungkin order, klik link yang ada di kolom chat itu dulu, terus nanti teman-teman nanti dicek domain saya udah ada apa.com gitu ya. Nanti nggak harus .com juga ya, bisa .id, bisa .net, .id juga bisa gitu ya. Teman-teman nanti bisa pesan ya, dan itu investornya sangat-sangat terjangkau ya. Oke, bagi yang mau nanya mungkin sekarang saya saatnya ngecek kolom chat ya, atau ya, atau Mbak Ayu langsung mungkin boleh. Dari Pemula awal. banget belajarnya di mana, Mbak Erma ya? Mungkin Mbak Indah ada Ya, tambahan. untuk pemula belajarnya bareng Kang Dewa tadi. Tadi Mas Afik udah kasih banyak banget tuh bocoran kelas-kelas yang bisa teman-teman dapetin, dan saya yakin kontennya sebenarnya pemula banget gitu ya, friendly lah untuk pemula. Jadi bisa melalui kelas Kang Dewa atau bisa dari resource-nya Niaga Hoster. Tadi saya udah spill juga, ada blog, ada tutorial YouTube, ada ebook gitu, semuanya gratis. Jadi dan sangat bisa mudah gitu ya untuk diaplikasikan langsung gitu untuk pemula sekalipun. Jadi memang Niaga Hoster juga berusaha untuk friendly lah untuk pemula gitu ya. Jadi nggak sulit untuk diaplikasikan. Boleh
bongkar-bongkar main di blognya Niaga Hoster, e-booknya juga bisa di-download secara gratis, YouTube-nya bisa ditonton tutorial di Oke. YouTube banyak banget. Ini dari Mas Sigit Santoso, Mas sudah beli 3 tahun sama Kang Dewa waktu itu tapi nggak bisa dibuatnya. Nah, untuk CS kami ya, ini saya share juga ya, buat yang mau nanya-nanya dulu atau terkait hal teknis ya. Di sini saya share ke kolom chat ya. Nah, di sini ada di chat terbaru ada WhatsApp, yaitu tim kami yang akan nanti ngebantu, nanti bisa dibantu lebih detailnya ya, seperti tanggalnya, terus pembayarannya dan seterusnya gitu. Terus ini ada dari Kak Zaitun, website itu ada yang gratis nggak ya? Mungkin Mbak Yunda bisa sedikit menjelaskan. Kalau website yang gratis, Mungkin blog ya, semacam kayaknya blog. sifatnya lebih ke blog ya. Kalau blog kan ada bisa pakai Blogspot atau pakai WordPress, tapi iya WordPress ada yang bisa gratis. Tapi tetap nah kelemahannya gratis gini. Kalau pakai yang blog itu brand kan kita sebenarnya dari nama domain ya. Apa tuh? Tadi kayak tadi kelaslandingpage.com. Itu kan sudah satu brand sebenarnya gitu. Niagahoster.co.id itu juga brand gitu. Dan proses branding kita berangkat dari situ sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pakai gratisan, minusnya gitu ya, kelemahannya itu biasanya nama penyedia platform gratisannya itu tetap ngikut di belakang. Jadi misal toko ayunda.blogspot.com jadinya gitu, atau toko ayunda.wordpress.com gitu. Jadi tetap ngikut tuh ada di belakang dot apa gitu platformnya ini yang kita pakai gratisan. Kelemahannya sih itu, jadi secara branding kurang maksimal aja. Tapi ya kalau misalnya keterbatasan budget gitu ya, ya bisa dipakai opsi itulah gitu untuk paling tidak ada dulu websitenya gitu ya. Nanti itu sebenarnya juga kalau di teman-teman nanti sudah punya modal lebih, misalnya mau ditransfer pakai hosting yang berbayar sehingga nanti domainnya itu tidak pakai nama platformnya juga bisa. Oke. Oke, ini yang berikutnya, biasanya faktor apa aja sih yang paling mempengaruhi tingkat konversi dari website? Apa aja tips bikin supaya websitenya tinggi traffic dan tinggi closing rate? Wah, ini kan wilayahnya Kang Dewa banget ini. Kalau urusan tinggi closing rate, jadi nanti mungkin bisa langsung tanya ke Kang Dewa ya. Tapi kalau secara general gitu, untuk apa sih yang mempengaruhi tingkat konversi dari website? Sebenarnya mudahnya adalah kita menempatkan diri dulu sebagai customer. Gitu ya, ketika kita datang ke sebuah website, apa sih fitur atau informasi yang paling bikin kita tuh akhirnya memutuskan untuk mau beli di situ? Yang pertama pasti kejelasan kontennya gitu ya. Jadi dari awal kita masuk ke sebuah website tuh jelas ini tuh website apa, produknya apa, keuntungannya apa. Maksudnya membedakan dia dengan karena pasti punya kompetitor ya. Jadi bedanya ini brand A sama brand B itu apa gitu. Kenapa saya harus beli di brand A? Itu harus kelihatan di websitenya. Itu yang paling ini sih. Tapi untuk hal-hal yang teknis ya, itu kan dari segi konten. Tapi untuk hal-hal yang teknis tuh misal kecepatan loading websitenya. Biasanya kalau loading websitenya lama kan kita juga males ya. Kayak aduh udah ditunggu nih nyampe 1 menit, belum 1 menit loh. Jadi ternyata kalau data dari Google terakhir, orang tuh mau nunggu loading website tuh sekarang rata-rata maksimal tuh di 5 detik. 5 detik. Bayang nggak 5 detik ya. Jadi gimana tuh caranya kan, maksudnya di kepala kita pasti sekarang gitu ya. Aduh Mbak, gimana Mbak bikin website bisa ngeload dalam 5 detik gitu kan. Kalau nggak saya kehilangan calon pelanggan nih gitu. Tenang gitu ya. Kalau dari Niaga Hoster emang website kita juga udah dioptimasi, jadi harusnya cepat loadingnya. Tapi kalau misalnya nanti ada kendala juga bisa dikonsulin, sehingga nanti kita bisa bantu cek apa sih ini yang bikin lama gitu ya, apa sih yang bikin lemot. Mungkin size fotonya kegedean gitu, jadi sebelum diupload ke website harus dikecilin dulu gitu-gitu. Semua tuh kayak tadi sesimpel ngecilin size foto tuh juga ada toolsnya online gratis gitu teman-teman. Jadi jangan dipikir, karena kita kalau udah mau berinisiatif terus mikir susahnya dulu tuh udah kayak langsung motivasinya turun duluan gitu ya. Jadi
Mending dipikir semua zaman sekarang tuh pasti ada yang gratisannya, pasti ada yang bikin mudahnya. Jadi biar semangat gitu, pasti ada. Google tuh tempatnya semua ada gitu ya. Jadi silahkan nanti tinggal tinggal ubek-ubek Google aja gitu. Oke. Tadi pertanyaan selanjutnya tadi tips bikin supaya website tinggi traffic dan tinggi closing rate itu udah terlalu teknis ya. Maksudnya nanti akan butuh lebih banyak pengalaman, pasti Kang Dewa sudah lebih berpengalaman dan butuh lebih banyak insight dari yang memang sudah sering mempraktikkan langsung karena saya bukan orang teknis gitu. Jadi kayak untuk terkait dengan tinggi traffic dan closing rate kayaknya nanti Kang Dewa akan bisa lebih menjawab lebih baik Oke, gitu. ya barangkali sedikit menambahkan ya, saya sebagai timnya Kang Dewa juga. Hmm. Kalau Kang Dewa tuh sering berpesan soal website sih ya, itu kalau bikin landing page, teksnya jangan terlalu banyak kecuali blog ya. Kalau blog pun ya spasinya itu dibanyakin gitu ya. Jadi kata per kata, lebih baik banyak paragraf daripada banyak kata dalam satu paragraf. Jadi tulisannya tuh nggak numpuk gitu. Nah, itu jadi banyak ke bawah, ke bawah, ke bawah, terus tampilannya visualnya lebih bagus. Nah, itu sebenarnya sudah disampaikan juga di kelaslandingpage.com. Nah, itu gratis tuh. Ya, jadi kalau teman-teman nanti setelah punya website, punya domain dan hosting gitu ya, terus bingung mau diapain nih, udah beli domain hosting mau diapain, teman-teman bisa akses kelaslandingpage.com ya. Nah, kalau kelaslandingpage.com itu sebenarnya teman-teman nggak harus beli website ya, kecuali udah punya gitu ya. Barangkali pengen lihat tutorialnya bisa akses di sana gitu. Oke, pertanyaan berikutnya ya dari Mbak Diva Lugina. Halo Mbak, mau tanya kalau bisnisnya baru berdiri dan belum sukses untuk maintenance webnya, terkait dengan modal bisnis juga, itu kapan kira-kira bisa dipakai websitenya? Apakah tunggu sustain dulu atau gimana? Sustain dalam hal seperti apa nih maksudnya? Karena gini, kalau memaintain website itu kebanyakan kalau memang websitenya sudah punya ya, berarti kan posisinya sudah punya website nih. Kalau sudah punya, mengisi konten tuh gratis. Bikin konten, tinggal upload. Terus plugin-plugin tuh kalau saya tambahan-tambahan tools yang harus dimasukin ke websitenya juga banyak yang gratis sekarang. Bisa gratis dan ini ya, gratis dan terpercaya ya. Karena gratis yang abal-abal juga banyak. Nih hati-hati gitu karena malah bisa jadi merusak websitenya nanti. Gratis yang bagus juga ada. Jadi kalau untuk kapan sih kita bikin apa ya maintain website itu ya maintain sejak dari awal beli gitu karena gimana pertimbangannya apa kalau terkait modal kan berarti mungkin terkait kalau mau nge-ads gitu ya. Misalnya websitenya mau di-adsin ya nggak apa-apa nggak usah pakai ads dulu karena kita dengan menjaga konten saja itu memang investasinya lebih ke waktu ya karena kalau nggak pakai ads nggak di boost memang dia jadinya kita harus mengorbankan waktu lebih panjang untuk orang akhirnya tahu website kita atau mungkin effort lebih dengan sering-sering nongolin websitenya di sosial medianya misalnya atau eh kalau sudah punya base pelanggan, misalnya dari story WA gitu, sering di ini aja, di screenshotin atau sering ditaruh linknya di sana gitu. Jadi exposure-nya tetap dapat gitu untuk websitenya. Kalau meskipun belum bisa nge-ads, karena kan sebenarnya nge-ads lebih ke untuk menambah exposure ya awalnya gitu, sebelum akhirnya mereka konversi gitu. Jadi kalau untuk masalah maintain website segera di maintain aja gitu karena kan sebenarnya sudah punya ya. Jadi tinggal di maintain isinya dan banyak cara-cara yang sebenarnya murah meriah bahkan sampai ke gratis gitu untuk bisa maintain website. Jadi kalau untuk masalah ads-nya belakangan nggak apa-apa kalau memang modalnya belum ada gitu. Oke, jadi ngasilin dulu atau bikin website dulu? Ya sebenarnya bikin website dulu juga boleh ya, tapi ngasilin sampai bisa beli website 420.000 itu juga cukup sih, untuk ngeboost lebih besar lagi berikutnya. Oke, dari Kak Dani Hidayat terakhir mungkin ya, ini udah jam 9. Izin tanya Kak, kalau buat ekstensi domain, apakah harus .com, apakah boleh yang lain kayak .my.id atau .online dan lain-lain? Itu menurut Mbak Yunda gimana? eh itu sebenarnya lebih ke biasanya kalau yang belakangnya agak berbeda itu ada yang .store, .online itu tergantung fungsi websitenya. Jadi kalau misalnya emang mau kayak yang misalnya .store itu juga termasuk domain murah yang kalau nggak salah nggak nyampe 50.000 setahun gitu untuk tahun pertama. Jadi itu kan udah jelas-jelas .store ya berarti orang ekspektasinya ketika dia buka
websitenya itu ya isinya toko gitu. Jadi biasanya yang berbeda-beda belakangnya gitu tuh untuk domain ekstensinya itu dikaitkan dengan ini websitenya fungsinya untuk apa. Makanya kita sering lihat tuh ada domain yang .go.id itu jelas punya pemerintah. Ada yang .sch.id itu sekolah gitu kan. Jadi itu tergantung fungsinya gitu. Jadi tapi kalau yang universal sebenarnya itu yang .com aja gitu ya. Maksudnya itu yang sangat mudah juga diingat gitu karena orang pasti relate-nya juga dengan apa-apa www.apa.com gitu. Pasti lebih gampang diingat juga dengan .com dan kemudahan untuk diingat itu sebenarnya juga sudah bagian dari branding Iya, iya. kita. Oke, mungkin itu aja ya Mbak Ayunda ya, karena ini waktunya sudah jam 9 gitu kan. Untuk beberapa pertanyaan saya ini di Mas Arif nih ya, tentang malware dan lain-lain, nanti bisa baca di Ya, blognya Niaga Hoster mungkin ya. Jadi mungkin buat teman-teman biar lebih detail gitu ya, karena kalau soal seperti itu ya, kadang-kadang kita tuh butuh tutorial di YouTube yang kadang videonya tuh 10 benar. menit gitu kan. Saya juga suka ngulik website soalnya ya, jadi kadang-kadang beberapa tahu tuh kayak cPanel gitu ya, terus file manager dan lain-lain itu bener-bener makan waktu banget gitu ya. Tapi yang jelas buat teman-teman di sini, buat yang pemula gitu ya, mungkin sebelumnya belum punya website, maka teman-teman disarankan banget punya website itu sebagai rumahnya traffic ya. Jadi kalau teman-teman punya toko ya dengan jualan di rumah itu mungkin sangat berbeda gitu ya. Jadi kalau punya toko nanti dari Facebook tuh diarahin ke website ya. Dari Instagram diarahin ke website gitu ya. WhatsApp gitu kan bisa update status arahin ke website. Punya banner gitu kan, punya toko offline itu juga bisa dimaksimalkan dengan cara sebar link ya atau apa. Beberapa billboard juga udah menyediakan barcode ya, jadi ketika orang lewat di scan barcode itu ngarahnya ke website lagi gitu ya. Jadi sudah zamannya ya, saatnya kita mengikuti zaman gitu kan. Di era digital maka teman-teman silahkan untuk memiliki website sekarang juga ya, dengan pentingnya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Indah tadi. Jadi mungkin Mbak Yunda ya, terima kasih atas, mungkin bagi teman-teman yang pengen lebih detail lagi ya pertanyaan-pertanyaan tentang website, mungkin di sini saya share screen ulang gitu ya, tentang apa aja sih yang didapat kalau teman-teman bikin website bukan bikin website ya, maksudnya mendapatkan gitu ya, atau membeli, memesan gitu ya, domain dan hosting di setelah live Zoom malam hari ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bisa juga nih ngeklik gitu ya niagahoster.id, tapi mohon maaf kalau langsung ke sana tidak mendapatkan 7 video bonus dari kami gitu ya. Nah, 7 video bonusnya apa aja? Nah, tadi udah saya sampaikan tapi nggak apa-apa saya ulang lagi aja ya. Sedikit saya tambahkan ya, jadi kalau teman-teman punya website nih, terus bagaimana cara menghasilkan uangnya gitu ya, bagaimana cara monetize-nya, mungkin bahas cara monetize gitu saja ya. Ketika teman-teman sudah punya website harus ada yang diolah, yaitu apa, didatangkan traffic ke website tersebut gitu ya. Misalnya nih website Kang Dewa ada mahir copywriting gitu ya, Kang Dewa bikin online course pembelajaran tentang copywriting, mahir copywriting gitu ya. Nah, Kang Dewa sebenarnya sangat mewajibkan untuk timnya itu untuk harus punya website duluan. Bahkan Kang Dewa nggak woro-woro dulu di Facebook, di Instagram bahwa mau ngeluncurin produk baru sebelum domainnya dibeli gitu ya. Jadi jangan sampai ngasih tahu ke publik kalau dia bakal launching mahircopywriting.com atau mungkin workshop extremefunneling.com gitu kan, extreme funneling. Nah itu sebelum domainnya dibeli ya. Karena mohon maaf ya, ini oknum ya, beberapa orang ketika ngelihat Kang Dewa postingannya, wah ntar lagi Kang Dewa ngeluncurin buku apa gitu kan, ngeluncurin workshop apa, itu domainnya langsung diamanin ya. Nah itu kita repot juga ya. Bahkan ada sebuah quote ya dari kami gitu ya, mendingan nyesel kebeli domainnya daripada nyesel udah dibeli orang lain gitu ya. Karena ibarat tanah, kalau udah lokasi strategis ini udah dipakai orang lain gitu kan, kita nggak bisa membangun toko di situ gitu ya. Nah jadi Kang Dewa itu mewajibkan kalau launching itu ya pasti punya website dulu gitu ya. Nah terutama tentang brand perusahaan gitu ya, itu wajib banget ya. Pokok personal branding di sini Kang Dewa akan memberikan video tambahan ya. Jadi buat teman-teman udah ngeklik link di sini ya, link di kolom chat, terus
ngeklik lama di sini dan melakukan pembayaran, nanti teman-teman bisa oleh tim kami dikirimin videonya ya, pembelajaran tentang personal branding. Ya, bagaimana Kang Dewa nge-setting dirinya itu ya dibilang branding. Kalau personal branding itu ibaratnya gini, teman-teman pernah dengar istilah brand ambassador mungkin ya. Jadi ketika personal brandnya bagus, maka kita bisa diibaratkan nggak perlu lagi brand ambassador ya, karena diri kita sebagai owner itu adalah brand ambassador untuk bisnis kita sendiri ya. Nah, itulah pentingnya personal branding ya. Di sini Kang Dewa akan sharing pada teman-teman semuanya ya. Nah, terus ini penting banget ya. Intinya kalau gratisan kita siap-siap investasi untuk waktu ya, tapi kalau kita siap berbayar maka kita dapatkan hasilnya juga secara cepat ya, tanpa buang-buang waktu gitu ya. Jadi di Facebook ya, seperti yang kita tahu batas pertemanan itu teman-teman cuma 5.000 pertemanan ya. Tapi kalau misalkan dengan ads gitu kan, dengan budget 50.000 aja itu bisa ribuan orang datang gitu ya, ribuan orang ngeklik gitu ya, kalau iklannya bagus gitu ya, budgetnya sangat rendah gitu kan, dengan hanya 50 rupiah, 50 perak gitu ya, atau 50 perak gitu kan, itu mendatangkan satu orang pembeli gitu kan. Maka kalau profit produk kita per piecesnya itu bisa, ya nggak mungkin lah ya per pieces 500 perak gitu ya, apa jualan gorengan Facebook mungkin enggak ya. Kita jualan apa, jualan lukisan, jualan lemari, jualan sepatu, itu biasanya marginnya lumayan gitu ya, 100.000, maka kepotong 500 perak aja itu sudah sangat-sangat menguntungkan ya, daripada kita berlelah dengan gratisan, dengan organik ya. Terus teknik copywriting ya, mau nggak mau ya, di berbagai media tulisan itu menjadi media yang sangat dipakai ya untuk sekarang dan masa yang akan datang gitu ya. Kadang kita bisa ngelihat, oh ini Kang Dewa, tapi kita juga butuh tulisan. Oh entar Kang Dewa ngebahas tentang apa dan seterusnya ya. Kata-kata apa yang menggugah, yang membuat orang jadi beli, nah itu kita bahas di video ya, teknik dan trik copywriting di sosmed gitu ya. Begitu juga autoresponder ya, disadari atau enggak, mungkin beberapa ada yang belum ngeh gitu ya, kalau kita dapat email dari orang ya, yang dikirim satu persatu, yaitu pakai jasa autoresponder gitu ya, pakai platform gitu ya, pakai media, dan itu semua dijelaskan oleh Mas Zulfianto gitu ya. Nah, video ini sangat-sangat banyak ya, sangat-sangat dipakai buat teman-teman semuanya. Maka investasi segini juga ya nggak ada apa-apanya lah ya, kalau seperti yang kita tahu gitu, kalau kita ngelihat workshopnya Kang Dewa itu sampai jutaan gitu ya, tapi kita dapat mungkin sebagian ilmunya ya, kurang lebih 1 jam lebih Kang Dewa ngebahas tentang personal branding ya, itu detail banget ya, dan itu bisa teman-teman dapatkan gratis setelah memesan produk di sini gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa nanti bisa tanya ke CS kami ya sebelum order gitu ya. Tadi ada yang nanya dari, wah ini nama akun zoomnya Oppo A57 gitu ya. Satu produk satu website, mungkin sedikit saya bantu jawab gitu ya. Sebenarnya nggak harus ya, nggak harus satu produk itu bikin satu website khusus gitu ya. Apalagi mungkin satu website, satu domain, satu hosting, itu nggak harus juga. Mungkin satu hosting bisa beberapa domain juga gitu ya. Tapi satu produk itu satu website itu nggak harus. Nah, di sini saya juga udah reply di komen ya, tapi saya tambahin aja. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan produk, misalnya produk edukasi bisnis gitu ya, produknya ada fisik, ada produk digital ya. Produk digitalnya misalkan e-book atau video course gitu ya. Nah itu udah beda tuh, produk fisik, produk digital. Tapi bisa nggak satu website aja? Bisa. Misalkan tokoafik.com gitu ya. Afik jualan apa sih? Afik jualan buku, dan bukunya bahas copywriting, bahas ini, bahas ini, bahas itu gitu ya. Tapi kalau video ya, video copywriting gitu ya, video Facebook ads gitu kan, misalkan saya jual gitu kan, nah itu mendingan satu website aja ya, satu domain, satu website gitu ya. Jadi nggak harus, jadi ibaratnya kayak toko online gitu kan, kita datang ke toko nggak mungkin ya, nggak harus juga gitu kan satu produk gitu kan, datang ke toko isinya ya full semua gitu kan, enggak ya. Tapi kalau kita datang ke toko katakanlah Indomaret atau Alfamart gitu ya, ya ada berbagai pilihan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau udah kaitannya jauh banget gitu ya, misalkan datang ke toko, website gitu kan, datang ke website ada jualan buku bisnis, ada jualan celana, jualan hijab,
ya dicampur jadi satu, ya mungkin nama websitenya marketplace gitu ya. Jadi terserah teman-teman mau bikin berkaitan atau enggak. Oke, ini tadi ada nanya sertifikat, nggak ada ya. Kita kalau live Zoom banyak. Oke, mungkin udah ya Mbak Ayunda ya kira-kira. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak Zoom sampai malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Oke, stop dulu. Nah, bagi teman-teman yang pengen langsung gercep action gitu ya, langsung mau praktek, mau ngulik gitu ya, silakan mungkin teman-teman klik link yang ada di kolom chat dulu. Sudah saya kirim chat ulang gitu ya, biar memudahkan teman-teman untuk memiliki ya. Nggak harus bayar malam hari ini juga, bisa besok pagi ya, santai aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang udah apa namanya, udah tiap-tiap mau istirahat gitu kan, silakan klik link yang ada di sini dulu gitu kan, terus isi form yang ada di situ gitu ya. Maka untuk pembayarannya bisa dilanjutkan besok ya, atau besok langsung kalian dibikin websitenya gitu ya, diluangkan waktunya untuk mungkin ngulik-ngulik gitu ya, ngulik-ngulik tambahan, misalkan bagaimana sih cara pakainya dan seterusnya. Nah, itu dari Niaga Store supportnya sangat-sangat lengkap dan 24 jam juga ya, maksimal banget gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat Mbak Yunda atas materinya, dan kita akhiri dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Di Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.